Baik, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, teman-teman hafizah, jumpa lagi ya kita hari ini. Alhamdulillah, dengan segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita walaupun dalam dunia virtual seperti ini. Ya, semua nikmat adalah karunia dari Allah. Baik, teman-teman hafizah, hari ini kita akan sedikit saja membahas tentang materi baru. Sebelum materi baru tentunya kita harus mengerti siapa sih hafizah itu. Makanya saya sering panggil hafizah itu. Bahkan di grup saya bikin grup hafizah. Siapa sih hafid atau hafizah itu? Ya, teman-teman hafizah. Hafid atau hafizah itu adalah memiliki arti penjaga atau penghafal. Seringkali kata ini ditujukan kepada para penghafal Al-Quran, hafid atau hafizah itu. Nah, mengapa mereka disebut Allah hafid atau hafizah? Dan apa yang Allah berikan kepada mereka di dunia maupun di akhirat nanti? Tentunya akan banyak sekali pembahasan tentang hafid dan hafizah. Yang pertama, siapa sih hafid dan hafizah itu? Hafid dan hafizah itu adalah kita ini, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Mereka adalah seorang hafid dan hafizah. Siapapun mereka, berapapun usia mereka, ketika mereka sudah berazam untuk menghafalkan Al-Quran, maka mereka layak disebut sebagai seorang hafid dan hafizah. Ustaz, bagaimana dengan orang yang baru menghafalkan surat An-Nas misalkan? Ustaz katakan tadi, orang yang sudah berazam, sudah punya keyakinan, sudah punya kemauan untuk menghafalkan, berapapun ayat yang telah dihafalkan, sebanyak apapun atau setua apapun dirinya, dia layak disebut sebagai seorang hafid atau hafizah. Saya pernah cerita dulu, ada seorang nenek 70 tahun. Beliau iri ketika melihat anak-anak belajar Al-Quran di TPQ di dekat rumahnya. Akhirnya dia pergi ke rumah seorang ustadz. Ustadz, saya ini iri dengan anak-anak yang belajar Al-Quran di dekat rumah saya. Dan saya ingin belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran seperti mereka. Apakah saya juga harus belajar dari awal seperti mereka? Atau saya bisa menghafalkan Al-Quran dengan cara yang lain? Akhirnya ustadz ini pun memberikan sebuah speaker berisi dengan radio murotal. Diberikan kepada nenek itu. Usianya sudah 70 tahun. Bayangkan teman-teman, usianya sudah 70 tahun. Ketika dibawa ke rumah, dibawa pulang, disetel murotal itu. Akhirnya beliau menghafalkan melalui murotal itu. Tidak banyak yang beliau hafalkan, hanya satu ayat satu hari, atau semampu beliau satu potong satu hari. Terus rutin seperti itu. Beliau tidak ingin ketika beliau nanti dipanggil oleh Allah, beliau dalam keadaan yang betul-betul lemah, dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, tidak punya amalan spesial. Beliau ingin ketika nanti dipanggil oleh Allah, beliau meninggal dalam keadaan menjadi seorang hafid dan hafizah. Maka nenek ini pun akhirnya rutin mendengarkan dari murotalnya itu satu ayat satu hari. Qadarullah, karena begitu semangat, karena azamnya yang kuat, satu ayat satu hari itu
Akhirnya di awal-awal memang sangat sulit untuk mengistiqomahkan menghafal satu ayat satu hari. Tapi beliau tidak pernah menyerah. Beliau yakin bahwa usahanya tidak akan pernah sia-sia. Minimal saya sudah berusaha untuk menghafalkan, walaupun saya tak hafal-hafal. Maka dia selalu mengulang-ulang bacaannya, mengulang-ulang murotalnya. Satu ayat itu diulang satu hari. Apa yang terjadi teman-teman? Di awal memang sulit, di tengah perjalanan Allah permudahkan. Semakin banyak Al-Quran yang masuk ke dalam dirinya, makin banyak Al-Quran yang masuk ke dalam otaknya, maka ada satu yang menarik. Semakin banyak yang masuk, maka semakin besar pula yang masuk. Artinya tidak hanya satu ayat bisa dihafalkan satu hari, namun dia mulai mampu menghafalkan beberapa ayat dalam satu hari. Semakin banyak, semakin banyak. Belum genap 5 tahun, hafalannya selesai, Al-Qur'annya selesai, 30 juz ia berhasil hafalkan. Qadarullah, tidak lama setelah itu beliau dipanggil oleh Allah. Coba bayangkan teman-teman, ketika dia azam di dalam dirinya itu, semangat di dalam dirinya itu, kemudian berhenti di tengah jalan. Mungkin beliau dipanggil oleh Allah dalam keadaan belum menjadi hafidzan. Tapi karena azam itu, karena semangat itu, walaupun satu ayat satu hari, tapi Allah akan berikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, di dalam agama kami, lanahdiyannahum subulana, kata Allah, kami akan betul-betul tunjukkan kemudahan. Betul-betul tunjukkan kemudahan. Coba teman-teman cek sendiri, tanyakan kepada seorang ustadz atau seorang teman kalian yang mungkin hafalannya banyak. Bagaimana dia ketika awal menghafal dan pertengahan menghafal, dia akan mungkin cerita yang sama. Dulu di awal memang sangat berat, namun ketika di tengah dipermudah oleh Allah. Maka teman-teman hafizah, inilah pelajaran bagi kita, pelajaran bagi ustadz pribadi, pelajaran bagi semua orang yang mendengarkan cerita ini adalah bahwa satu kata yang membuat kita semangat adalah hafalkan meski tak hafal-hafal. Karena apa? Target kita bukan hafal Al-Quran. Target kita bukan hafal 30 juz, bukan itu. Tapi target kita adalah istiqomah dengan hafalan kita, walaupun satu ayat satu hari, walaupun satu baris satu hari, semampu kita. Sebab apa? Sebab kita punya hak yang berbeda-beda. Ada orang yang makan dua kali dalam sehari, ada orang yang makan 3 kali dalam sehari. Beda-beda. Semua sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga dalam menghafal. Ada orang yang hafalannya satu hari 2 ayat, ada orang yang hafalannya satu hari 1 halaman. Sesuai dengan kemampuan. Mana yang kita mampu? Kita mampu 1 ayat, hafalkan 1 ayat. Kita mampu 1 baris, 2 baris, hafalkan 2 baris. Artinya apa? Menghafalkan Al-Quran bukan mengejar target selesai 30 juz. Tapi menghafalkan Al-Quran itu adalah bertujuan untuk kita senantiasa lebih dekat, selalu lebih dekat dengan Al-Quran. Ingat ya teman-teman, Al-Quran itu adalah sumber kemuliaan. Barang siapa mendekat kepada Al-Quran, maka ia sama halnya dengan mendekat kepada kemuliaan. Barang siapa menjauh daripada Al-Quran, maka sama saja dia menjauh daripada kemuliaan. Maka marilah sama-sama kita belajar, kita istiqomah dengan hafalan kita yang sudah kita canangkan. Berapapun itu, 1 ayatkah, 1 bariskah, 2 bariskah, sesuai dengan kemampuan kita,
sesuai dengan kemampuan kita. Dan satu lagi kata-kata yang membuat kita semangat adalah hafalkan Al-Quran meskipun tak hafal-hafal. Baik teman-teman, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Insya Allah di materi ini kita akan bahas tentang semangat menghafalkan Al-Quran. Nanti tugas teman-teman hafizah adalah hari ini kita akan murojaah surat Al-Baqarah. Mungkin satu anak membaca 2 atau 3 ayat, dilanjutkan temannya seperti itu. Dan itu nanti kita akan sama-sama belajar. Intinya hari ini kita tahsin dulu, minggu ini kita tahsin dulu, perbagus bacaan kita. Kita masukkan dulu hafalan dulu yang telah hilang karena wabah corona ini. Ya, kita belajar sama-sama lagi. Insya Allah semangat lagi. Semoga hafalan yang sudah dihafalkan akan senantiasa dijaga oleh Allah di dalam kepala kita, dan semoga hafalan yang akan dihafalkan dipermudah oleh Allah sehingga kita mampu menghafalnya dengan lebih mudah dan lebih menyenangkan lagi. Demikian dari Ustaz. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.